Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yajibu at-ta'yinu fi shaumi fardin. Di dalam niat puasa fardu wajib menentukan macam puasanya. Wala yajibu fi shaumi naflin, dan tidak wajib di dalam niat puasa sunnah. Bal yasihhu biniyatin, bahkan dalam puasa sunnah sah dengan niat mutlaqatin, yang dimutlakkan tanpa menentukan macam puasa sunnahnya sunnah apa. Biaya gula, seperti niat mengatakan nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, saya niat akan puasa besok karena Allah Ta'ala, tanpa memberi embel puasa sunnah apa, itu sah dalam puasa sunnah. Hakadha atlaqahu al-ashabu, begitulah ashabu syafi'i, ulama pengikut mazhab syafi'i memutlakkan kesahannya, sah secara mutlak. Akan tetapi qala fil majmu'i, Imam An-Nawawi di dalam kitab majmu'nya Syarah Muhadzab mengatakan wa yambaghi ishtiratut ta'yini fi shaumir rawatibi, layak apabila menentukan puasa di dalam niat puasa rawatib itu disyaratkan. Ka'arafata, sebagaimana sunnah Arafah, sunnah Asyura dan puasa Asyura, wasittatin min Syawalin, dan puasa 6 hari dari bulan Syawal, karawati bisolawati, sebagaimana sholat rawatib ba'diyah qabliyah, sholat yang ikut kepada sholat fardu. Kalau puasa rawatib adalah puasa yang pelaksanaannya berputar mengikuti waktu, seperti Arafah hanya di waktu hari Arafah, Asyura hanya di 10 Muharram dan 6 Syawal dan seterusnya. Itu di dalam kitab Majmu' lebih mengunggulkan kalau puasa rawatib disyaratkan juga ta'yin sebagaimana di dalam sholat fardu, karena dihiaskan dengan sholat rawatib, sholat sunat rawatib. Wajib, akan tetapi itu disangkal oleh ulama bi'anna shauma fil ayyamin, oleh ulama yang lain, bi'anna shauma fil ayyamin madzukurati munsharifun ilaiha wa illam yanwiha, bahwasannya puasa sunnah di hari-hari tersebut, di hari-hari sebagaimana contoh di atas, itu munsharifun ilaiha, dengan sendirinya teralihkan kepada puasa rawatib tadi, wa ilam yanwiha, sekalipun tidak diniati. Artinya ketika memutlakkan niat puasa di hari-hari tersebut itu tidak berpengaruh kepada kemutlakan niatnya, karena dengan sendirinya puasa yang dituju itu jelas, yaitu puasa di hari-hari tersebut. Meskipun tidak misalkan tidak niat puasa sunnah Arafah, tapi pelaksanaannya di sunnah Arafah itu dengan sendirinya niatnya itu teralihkan kepada puasa Arafah, jadi tidak perlu menentukan. Bal wa inna wa ghairaha, bahkan meskipun dia niat puasa selain Arafah misalkan, tetap teralihkan dengan sendirinya kepada
puasa Arafah. Artinya menurut ulama ini ketika puasa di hari Arafah meskipun tidak diniati Arafah tetap mendapat kesunahan puasa hari Arafah. Qadoin seperti misalkan niat puasa qadha wa kafaratin, niat puasa kafaro katahiyatil masjid karena dikiaskan dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid tidak perlu niat, tidak perlu menentukan sholat sunat tahiyatul masjid. Niat sholat sunat saja itu sudah menjadi tahiyatul masjid asalkan pelaksanaannya dilaksanakan sebelum duduk di masjid. Sama dengan puasa rawatib, tidak perlu menentukan, itu sudah teralihkan dengan sendirinya kepada puasa sunnah di hari yang dia mengerjakan itu. Di annal maksuda wujudus shaumi fiha, karena tujuannya adalah adanya puasa di hari itu meskipun tidak ada niatan. Yang penting ada puasa di hari-hari tersebut itu sudah memenuhi kriteria puasa sunnah di hari-hari tersebut. Beda wa bihadza faraqat rawatib shalawati, dengan ini maka puasa rawatib menjadi berbeda dengan sholat sunat rawatib. Karena yang sama, yang justru yang disamakan dengan puasa rawatib adalah sholat sunat tahiyatul masjid yang tidak perlu menentukan macam puasanya. Intinya dalam puasa sunnah meskipun rawatib ataupun tidak, itu mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan tidak perlu menentukan niatnya, itu sah. Dikutip dari Al-Bajuri juz 1 Shahifah 310. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan atau pertanyaan silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.